eh, jika kita lihat key konsep utama dari microservices adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem yang masing-masing komponennya adalah bisa dideploy secara independen. Jadi jika ada sebuah kasus di mana kedua komponen A itu hanya bisa dideploy ketika B itu terdeploy atau ada perubahan terhadap B, otomatis akan harus mendeploy ulang A, maka sebenarnya dia tidak cukup independen atau couplingnya terlalu ketat dan harus dilakukan refactoring supaya loosely coupled. Nah, memang biasanya pembagian A dan B itu harus menggunakan yang namanya business domain related supaya interfacing antara satu komponen dengan yang komponen yang lain itu adalah interfacing yang natural. Lalu ada owning their state, ada size, itu tidak terlalu matters bahwa apakah ini adalah sebuah mikro atau enggak, terus ada fleksibilitas dari ini. Yang pertama kita lihat karakteristik yang pertama gitu ya. Kita harus any changes gitu ya dengan microservices itu bisa deploy dan release gitu ya tanpa harus mempengaruhi atau service-service lainnya. Dan ini yang kadang-kadang suka seringkali orang lupa bahwa microservice itu yang penting kecil, sehingga apa, ketika kita melakukan deployment dari satu komponen kita mewajibkan adanya komponen-komponen lain atau other microservices to be redeployed. Nah, ini memang tekniknya adalah rata-rata Anda harus punya yang namanya loosely coupled. Jadi kalau kita bicara punya interface definition seperti ini ya, ketika kita melakukan perubahan gitu ya dari komponen satu ke komponen yang lain A gitu ya terhadap B, ya, bagaimana perubahan terhadap A itu tidak lalu serta-merta mewajibkan B itu untuk harus berubah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang harus kita lihat. Makanya nanti muncul beberapa desain pattern. Kalau ini lagi di deploy ulang, terus habis gitu apa fail trip gitu ya, atau ya ada apa circuit breaker pattern gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika A ini lagi dilakukan yang namanya deployment, terus B itu gitu ya memanggil A gitu ya. Nah, nanti sirkuitnya trip dulu untuk for sometimes gitu ya, dimana B itu tetap bisa melayani tentunya dengan limited capability. Sembari once kalau A-nya udah warm atau sudah selesai proses redeploymentnya, maka B bisa lanjut. Nah, ini salah satu cara untuk membuat sebuah deployment itu tidak tightly coupled. Lalu yang berikutnya adalah karakteristik terkait dengan bagaimana kita memodelkan business domain di sini. Nah, business domain adalah merupakan apa ya, kalau kita lihat ada sebuah problem ini mau dipecah seperti apa. Nah, kita akan lihatnya dengan functionality itu di dalam proses bagaimana functionality itu akan mendeliver layanan bisnis ke users. Nah, kita harus bisa lihat bahwa services dari kita itu terdiri dari sekian banyak slices dari business functionality, dan oleh karena itu kita bisa melihat bahwa kalau kita partition seperti ini itu natural enggak. Dan ini sebenarnya juga akan punya pengaruh antara dimodelkan around the business domain dengan tadi independently deployable gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mencari, kalau dia di satu kotak ini dibuat sebagai natural business domain, maka relatively adalah cohesion antar feature yang ada di dalam satu komponen atau satu microservices itu jadi sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita yang pertama tadi adalah loosely coupled, nah ini maunya adalah high cohesion. Kita di dalam satu microservices harusnya memang mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, lalu di mana service itu atau state dari ini? Nah, microservices itu harusnya mencoba untuk meng-avoid yang namanya shared database, karena banyak sekali orang punya microservices banyak seperti ini, lalu mereka ngomong dengan single database seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya akhirnya mereka punya satu state yang disimpan di sini. Ideally itu harusnya adalah satu services itu punya satu database sendiri. Satu services, satu database sendiri. Karena apa? Tadi, begitu kita mewajibkan untuk mendeploy ulang yang kedua, maka urusan skema dan kawan-kawan dia bisa independen terhadap layanan-layanan atau services yang lain. Nah, ini yang membuat ini. Dan kita harus lihat ya, yang nge-separate fungsi dan bisa mengubah fleksibilitas untuk berubah satu dengan yang lain itu jadi satu hal yang menarik gitu ya. Karena apa? Kita bisa lihat bahwa kalau yang namanya service B let's say ini sangat agile, sangat harus menjawab pertanyaan challenge dari
dari businesses, maka dia akan frequently modified atau sehingga yang lain tidak perlu harus ikut-ikutan di redeploy dan kawan-kawan supaya secepat itu. Lalu size, jadi sebenarnya micro is not really name gitu ya, muncul, tapi ya itu just a name aja ya. Jadi bukan lalu kalau sekian line of code maka itu adalah uh, microservices, kalau tidak ya tidak gitu ya. Oke. Lalu microservices itu microservices by you an options gitu ya. Karena apa? Ketika kita memodelkan sistem kita tidak lagi monolitik gitu ya, otomatis ada additional cost di situ. Tapi yang menarik adalah punya fleksibilitas number of axis gitu ya. Kalau kita bicara mau kalian mecah microservices berdasarkan organizational, berdasarkan technical, berdasarkan skill dan kawan-kawan, itu silahkan saja. Karena satu kotak ini mau di tight kemana. Kita bisa saja kita punya dua microservices untuk bisnis domain yang sama gitu ya. Cuman yang satunya adalah tim mobile, yang satunya tim web. Ya. Nah ini karena apa? Karena channeling kita berbeda. Atau kita bisa bilang bahwa ini untuk skill customer B2C gitu ya. Atau kita bisa saja service yang serupa ini untuk customer B2B yang punya SLA. Karena kita bicaranya adalah skill yang berbeda, robustness yang berbeda. Yang satunya consumer product dan yang lainnya adalah business product. Nah ini kita bisa punya fleksibilitas itu gitu ya. Ketika kita melihat aplikasinya dimodelkan around the business, independently deployed gitu ya, terus dia bisa owning the state, sehingga kita deploymentnya mau seperti apa kita punya fleksibilitas. Tapi sekali lagi itu journey, karena apa? Bisa saja Anda harus menentukan kira-kira bisnis sebuah bisnis functionalities itu harus satu microservices atau pisah. Nah itu adalah seni ataupun engineering proses yang harus dilakukan. Nah ketika kita melihat classical problem di mana kita punya sekian banyak tim gitu ya, front end, back end, and DBA. Ketika kita mengimplementasi sebuah perubahan, kita harus mengorkestrasi sekian banyak tim. Nah ini yang kita coba lihat. Nah di beberapa implementasi microservices maka kita pengen adalah vertikal. Jadi ada sebuah tim customer profile gitu ya, yang link dari end to end satu bisnis domain terkait dengan profile. Okay. Nah memang biasanya strukturnya kalau kita lihat gayanya Spotify, dia modelnya adalah matrix. Jadi dia ada orang dari produk profile, terus semua talenta dari yang front end, back end, dan di database itu akan center di dalam satu tim gitu ya. Jadi kalau kita bicara tim ini gitu ya, itu kita nyebutnya, kalau di Spotify mereka menyebutnya adalah tribe. Ini adalah tim yang terdiri dulunya dari beberapa tribe. Oke, ada tribe dari DBA, ada tribe front end developer, back end developer, sama business usernya. Nanti ada tim yang lain yang mungkin ada beberapa anggota tim itu berdasarkan atau datang dari tribe-tribe yang serupa. Oke, jadi timnya multikultural, tapi harapannya adalah ketika ada satu fitur yang di roll out, maka hanya tim tersebut yang harus di touch ya, kok end to end ya. Nah kita mungkin balik setback lagi. Oke, kalau memang yang namanya microservice itu punya karakteristik seperti itu, tapi ada masalah apa? Kenapa kok kita harus moving atau memecah sebuah problem functionality itu menjadi kecil-kecil? Oke, tapi mungkin kita harus lihat dulunya seperti apa ya. Dulu adalah kita modelnya adalah monolith gitu ya. Jadi kita bisa lihat adalah sebuah unified single unit of deployment gitu ya. Jadi aplikasi itu ditaruh di dalam sebuah single unified unit, lalu itu dideploy gitu ya, sehingga kurang lebih seperti ini. Nah keuntungannya apa? Ya sudah, kita touch ini, ya sudah kita kelola ini, nggak ada lagi yang namanya dependensi dan kawan-kawan antara modul dan kawan-kawan. Oke. Nah everything is within single repository and single unit of deployment. Tapi akhirnya yang jadi permasalahan adalah proses reuse, proses kalau kita melakukan
modifikasi, maka ngetouchnya kemana-mana. Lalu muncul yang namanya modular monolith, tetap satu, gitu ya, dimana di dalam software tadi sudah termodular. Harapannya adalah di dalam satu modul itu punya cohesion yang tinggi dan kebergantungan antar modul itu harusnya loosely coupled. Nah, tapi mereka tetap sebuah single proses yang terdiri dari sekian modul. Keuntungannya apa? Jadi modul A, modul C, modul D ini bisa saja sudah dikembangkan sebelumnya, gitu ya, dan itu di reuse di sini karena memang sudah punya problem yang serupa. Nah, lalu moving lagi adalah yang modular monolith yang database-nya tidak disimpan di dalam satu modul, tapi ada terdiri dari beberapa modul dan masing-masing punya akses ke dalam persistent atau state-nya. Oke. Nah, ini kita lihat adalah tidak distributed karena semuanya tersimpan, tapi kita lihat bahwa sekarang jadi modular. Modular itu hanya di level kodenya atau sampai di level state-nya. Lalu moving lagi, geser lagi, gitu ya, sampai ke distributed. Nah, distributed computing itu sebenarnya adalah distributed monolith dari sisi software engineering, di mana adalah ada multiple services, gitu ya. Entire system itu di-deploy separately, tapi itu tadi harus di-deploy secara bersama-sama. Ini era-era service oriented, era-era web services dan kawan-kawan. Nah, kita harus tahu bahwa dengan cara seperti ini kita bisa saja punya inkonsistensi, kita bisa saja punya ketidaktepatan dalam mendistribusikan version dari sebuah modul dan kawan-kawan. Jadi memang ada create issue di sini. Jadi memang banyak orang akhirnya kapok atau mungkin soal itu memang fleksibel, tapi ya itu tadi it introduce additional risk to the organizations. Lalu kita lihat monolith dan microservices. Oke. Dalam aspek itu kita bisa lihat delivery contentionnya tinggi. Karena apa? Semua ngelihat semua, takutnya malah ada update yang menyenggol orang lain dan kawan-kawan, gitu ya. Ownership-nya, nah ini agak repot. Kalau kita bicara ownership yang single monolith is okay. Kalau modular mau gimana? Kalau modular dengan state-nya seperti apa? Kalau dia distributed seperti apa? Nah, ownership yang tidak jelas ini akan meng-create problem sometimes in the future, karena apa? Yang megang atau melakukan modifikasi bisa saja banyak orang. Oke, nah ini kita bisa lihat ketika kita melakukan yang namanya microservices kan akan isolated sehingga boundary-nya jelas, sehingga ownership-nya juga jelas. Si ini punyanya tim profil, si ini tim marketing, si ini tim ini, udah, gitu ya. Walaupun kita bisa bilang tim itu terdiri dari banyak tribe dis, ya it's okay, tapi semua komandannya satu. Nah, kita bisa lihat di sini advantage dari kita menggunakan pendekatan monolith itu adalah straightforward deployment-nya. Oke. Dan terus kita bicara developer workflow juga mudah, commit, check, gini-gini gitu ya. Proses monitoringnya cuman ada satu titik, ya sudah itu dimonitoring. Ke testing enak, karena semuanya satu single development unit. Takutnya semua incompatibility, semua dependency itu semuanya jadi relatively self-contained. Nah, ketika kita bicara everything is located centrally, kita lihat nggak ada service orchestration. Bagaimana? Semuanya ada satu running executions, terus directly reuse, gitu ya, internal logic and component. Nggak ada library-libraryan atau simplified library, gitu. Kita lihat hanya pakai yang basic-basic saja, gitu ya. Dan biasanya kalau kita sebagai software engineering, kita lihatnya adalah kalau satu modul atau di dalam satu instance, gitu ya, yang manage locally, maka sebenarnya nggak ada kalau kamu harusnya tidak, sangat mudah untuk tidak melakukan yang namanya overlapping atau repeated method, karena semuanya aksesibel di situ. Oke. Ideally kita lihat adalah ketika kita mau pakai pendekatan-pendekatan yang monolith atau enggak, itu dimulai dari tim yang kecil, lalu kita lihat lagi, gitu ya, dan kita coba embrace itu pada awal-awal stage dari project management. Nah,
Bagaimana dengan microservice? Microservice itu start dari monolith. Nah, dulu ketika kita lihat distributed monolith, itu kita akan punya seperti ini. Jadi, komponen itu akan dideploy gitu ya. Satu unit computation berkali-kali, distributed. Nah, cara pandang yang lain, enggak, satu fungsionalitas itu dianggap sebagai microservices, maka silahkan kamu deploy accordingly. Di sini kita bisa bilang bahwa segitiga oranye ini ada 4 biji gitu ya. 1, 2, 3, 4. Pada waktu kolam yang ini, pada waktu microservicesnya, maka sebenarnya kan kita bisa lihat, kita bisa deploy pada saat microservice ini di node yang pertama oranyenya 2 deh, di node yang kedua oranyenya 1 deh, di node yang berikutnya. Nah, jadi antara satu node dengan kalau kita bicara di terminologinya Kubernetes disebutnya adalah pod gitu ya, atau kita bicara microservices, itu jadi lebih detached. Anda bisa saja bilang bahwa oke, karena satu dan lain hal, maka saya pinginnya hijaunya nggak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya oranyenya lebih banyak. Anda bisa trade off seperti itu. Nah, bagaimana antar microservice itu akan ngomong? Nah, ini tantangan tersendiri. Maka biasanya akan ada dua pendekatan seperti halnya service oriented arsitektur. Yang pertama adalah orchestration. Jadi ada sebuah services yang akan memanggil, nginvoke satu dan yang lainnya dari microservices yang lainnya. Atau cara yang lain adalah dengan message queue gitu ya. Jadi semua secara sadar akan ngambil dan melihat sebuah percakapan ini. Kalau dia merasa percakapan topik ini relevan, dia akan melakukan sesuatu. Begitu juga kalau dia ingin melihat data dan lain sebagainya juga lewat situ. Oke. Jadi kita bisa lihat kelemahan dari masing-masing. Ketika terjadi kelambatan di sini, maka ini jadi isu. Sedangkan kalau di sini kan semua obrolan ditaruh aja di sini, tergantung siapa yang subscribe, siapa yang harus mengerjakan itu. Semuanya secara sadar gitu ya akan ngambil itu. Tapi kita bicara bahwa akhirnya apa siapa melakukan apa dan bagaimana rangkaiannya itu jadinya pada saat koreografi jadi implisit karena semua secara sadar, oh kalau sudah ada ini maka aku harus melakukan ini. Nanti orang juga yang lainnya juga gini, oh kalau dia sudah beres dapat persetujuan wali maka saya bisa begini. Nah, itu. Jadi nggak ada yang mengorkestrasi dalam satu entitas, itu satu. Yang kedua juga akhirnya gitu ya prosesnya lebih turun dan menjadi proses seperti halnya koreografi di dunia nyata ya, yang setiap penari itu bertindak gitu ya sendiri-sendiri independently berdasarkan sinyal atau hal yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Oke, detik sekian aku harus gini, detik sekian. Nah, itu voluntary action, bukan karena kayak dirijen dibilang begini maka kamu lakukan, enggak. Oke, advantages dari microservices yang pertama adalah teknologi heterogeneity. Anda bisa saja punya sekian banyak microservices yang didevelop dengan sekian banyak teknologi dengan masing-masingnya punya teknologi yang berbeda-beda. Berbeda dengan ketika kita bicara monolith gitu ya, karena Anda harus menginclude something sehingga hal itu sangat sulit untuk kita menggunakan beberapa teknologi yang berbeda dalam satu waktu. Isu yang menarik lagi kedua, scale. Kita bisa saja tadi bilang bahwa oke, post instance ini butuh banyak nih. Ya sudah, dikalikan saja post instance tanpa harus ikut mengalihkan sama picture instances. Jadi kamu bisa bayangkan kalau Anda punya satu kotak namanya komponen, isinya adalah post sama pictures. Maka setiap kali Anda butuh worker untuk melakukan post, maka Anda harus mengalihkan seluruhnya. Karena apa? Itu tadi, satu kotak isinya post sama pictures. Kalau saya butuh 5 atau 6 pictures ya, maka saya kalikan 6 kan. Padahal di satu sisi orang bisa bilang, aku enggak, postku cuma butuh 3 dan itu cukup. Nah ini tantangan yang orang paling senang ketika mereka moving menghadapi tantangan ini. Oke, berarti saya punya kasus yang relevan, yang valid gitu ya, untuk ngobrol atau untuk melihat masalah software engineering saya sebagai microservices solutions. Berikutnya kita bicara tentang advantages yang lain, ease of deployment kita lagi dilihat karena itu akhirnya teman-teman punya fleksibilitas, kalian punya independently antara satu deploy dengan deploy yang lain.
Lalu ada organizational alignment tadi ya, karena kotaknya kecil, maka Anda bisa saja bilang bahwa kotak-kotak ini diurus dalam satu tim yang terdiri dari sekian banyak tribe. Lalu karena kotaknya kecil tadi, kalau kita bicara lihat bahwa composability-nya juga menjadi lebih fleksibel gitu ya. Karena apa? Tergantung dari key promise distributed systemnya maunya untuk apa. Kalau kita bicara, kita lagi rame nih yang namanya profil, ya sudah, instance untuk profil diperbanyak. Instance yang lain tetap diblokir, tetap di limit lah seperti itu. Oke, nah mungkin orang bicara terkait dengan ini advantages-nya. Lalu there is nothing free under the hood. Oke, so first developer experience. Nah ini karena Pak developer akan tadi punya experience landing yang relatively lama, karena apa? Semuanya terserah Bray. Dia butuh waktu gitu ya, head start itu untuk akhirnya get acquaintance dengan domain ini. Lalu teknologi overload gitu ya, karena saat tadi ya bebas, merdeka, boleh gitu ya, maka akhirnya semua orang pakai teknologinya sendiri dan jadinya terlalu banyak jumlah teknologi yang berbeda-beda yang harus dikelola oleh organization ya. Karena kan nggak bisa bilang saya mau pakai Java terus habis itu saya nggak mau tune terhadap Java vulnerability, atau saya pakai Python terus saya bilang bahwa oke, ya udah nanti kita akan update Pythonnya sesuai dengan kebaikan hati Google. Nah itu kan kita harus lakukan assessment apakah cloud risk itu tetap valid atau tidak posturnya seperti yang kita bayangkan. Berikutnya lagi kita lihat pain point-nya adalah cost ya. Tentunya ada overhead di sini, kamu mecah kecil-kecil maka akan butuh koordinasi komunikasi antara satu komponen dengan komponen. Tidak hanya cukup kayak function call. Kalau kita bicara ini adalah library yang ada di dalam program saya kan tinggal lihat ya listingnya seperti itu. Proses reporting juga akan jadi masalah gitu ya. Kita lihat di sini ketika sesuatu itu broken, pertanyaannya siapa yang broken? Laporan mana yang tidak melihat bahwa adanya potensi bahwa sesuatu itu akan broken atau tidak. Itu tantangan tersendiri. Lalu karena komponennya banyak 30-40, kamu butuh alat untuk melakukan monitoring atau troubleshooting security. Karena apa? Ya there is a lot of multi part atau multi multi parts gitu ya, yang akhirnya kamu ketika ya kalau Anda pengen lihat monitoring itu semuanya adalah dengan SSH masuk ke sana, kamu bisa bayangin kalau kamu punya 60 services ya kamu harus melakukan itu semua, kan jadinya nggak praktikal. Lalu aspek security juga jadi isu sendiri gitu ya, karena apa? Ya endpointnya kan terbuka. Nah kita harus lihat bagaimana proses uh, microservices ini akan dipublish. Apakah ini benar-benar terbuka atau akan whitelisting gitu ya. Tapi kan pada dasarnya komunikasi dan kolaborasi atau koreografi antar services itu mandatori. Sehingga nggak bisa serta-merta dengan cara menggunakan firewalling, blocking, limitation, dan so on and so forth. Pen yang berikutnya adalah testing. Ya, karena kamu punya banyak komponen, kamu harus ngetes banyak hal. Kamu hanya harus memastikan dan untuk nge-setupnya biasanya orang kalau kita bicara seperti microservices nggak ada yang running di lokal, dia pengennya adalah tanggung ada di development server sehingga nggak ngacoin infrastruktur dari local deployment. Biasanya kamu harus punya lab sendiri lah. Oke. Isu latency karena microservices ini sangat heavy di dalam proses geografi dan communications, maka ya itu tadi bisa saja executionnya cuma setengah detik, tapi karena kamu manggil ini, habis itu pakai HTTP connection, berarti kan TLS-nya dijalan, TCP-nya dijalanin, TLS-nya dijalanin sampai IP, akhirnya komunikasi selesai. Jadi bisa jadi waktunya lama bukan karena computing power, tapi karena harus komunikasi here and there. Lalu data konsistensi, karena tadi masing-masing memegang state-nya sendiri, maka bisa saja ada sebuah data gitu ya terkait dengan contohnya kalau kita bicara pengambilan kuliah itu karena kamu mendaftar ulang atau karena kamu mendaftar ulang dan sudah bayar gitu ya atau lain sebagainya. Nah karena state-nya dipegang sendiri bisa jadi tidak konsisten ini ya, itu jadi tantangan tersendiri. Nah lalu pertanyaan simpelnya adalah kira-kira
apakah ini mandatory atau ini hanya sekedar rekomendasi? Semuanya bergantung dari kondisi organisasi kalian. Memang gitu ya, ada skill gap, ada problem space, skill, teknologi, landscape, dan kawan-kawan ketika Anda moving dari monolith, baik yang even yang distributed monolith ke microservices. Ya. Nah, teman-teman harus lihat organisasi seperti apa, terus kita bicara delivery kita itu kinerjanya seperti apa, dan kira-kira butuh nggak, atau ketika kita memecah itu menjadi kecil-kecil, kita harapannya adalah ketika itu fail, ya yang fail kecilnya, bukan seluruh besarannya itu ya. Nah, tapi itu harus dipikirkan. Ada banyak alasan tadi ya, karena karakteristiknya, karena itunya kamu harus memperhatikan apa yang kita gunakan sebagai designing guidance ketika kita membangun sebuah sistem. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin orang akan bertanya, kapan kita harus stay di monolith? Apakah itu always a bad idea? No, not really, gitu ya. Karena banyak kondisi di mana yang namanya monolith arsitektur itu still viable options. In terms of the overhead, in terms of the execution, yes. Tapi kalau kita bicara dalam konteks fleksibilitas dari tumbuh, kalau saya punya monolith yang besar, terus saya butuh scale up 10 kali, berarti kan saya harus scale up 10 kotak besar ini. Dan ini jadi tantangan tersendiri. Oke, baik. Silahkan begitu penjelasan singkat terkait dengan microservices. Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.